Oke, teman-teman semua, mohon izin untuk menjelaskan ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Wildan Taufikur Rahman dari Semar Institute. Di pagi hari ini saya akan menerangkan satu materi yang sebenarnya kemarin sudah dijelaskan ya dalam diskusi kunjungan ilmiah 1. Saya sengaja menerangkan ulang agar bisa lebih jelas jadi judulnya adalah Geliat Hantu di Masa Pandemi dalam tafsir kebudayaan yang sebelumnya untuk tafsir sosialnya sudah diterangkan oleh uh, rekan saya Mas Wildan Nugroho melalui perspektif tafsir sosialnya, dan saya fokus ke tafsir kebudayaannya seperti itu. Dan dalam hal ini saya menerangkannya dengan cara teks dan gambar ya. Saya akan menerangkan cara teks dan gambar yang sudah ada di PowerPoint yang ada seperti itu. Jadi saya mohon izin teman-teman sekalian dan semoga jelas apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi judulnya saya ulangi lagi, Geliat Hantu di Masa Pandemi dalam tafsir kebudayaan. Dan teman-teman bisa lihat ada gambar di situ ya. Itu adalah ilustrasi dari sebuah kepercayaan masyarakat kita ya, yang mempercayai kalau kita masak sate burung gagak itu ya, mungkin di tengah hutan gitu ya, itu bakal didatangi oleh bangsa genderuwo seperti itu ya, bangsa genderuwo ya. Itu menurut kepercayaan yang ada. Saya nggak pernah nyoba, cuman kalau teman-teman mau nyoba dipersilahkan. Saya lanjut. Selanjutnya analisis awal tentang hantu. Jadi saya ingin kita menyamakan persepsi ya, apa itu hantu, apa itu jin seperti itu, sehingga kita sama-sama paham ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hantu adalah roh jahat yang dianggap terdapat di tempat-tempat tertentu ya. Hantu menurut Kamus Besar. Menurut Profesor Suwardi Indraswara, hantu jelas ada kaitannya dengan hal gaib, wujud dahsyat, menakutkan, dan keramat gitu teman-teman ya, dan keramat angker. Menurut Profesor Clifford Geertz, memedi adalah jenis makhluk halus Jawa yang paling mudah dipahami orang barat. Hal ini dikarenakan banyaknya kesamaan dengan apa yang disebut sebagai hantu. Kalau menurut Nasrullah dalam riset jurnalnya menjelaskan bahwa hantu mengacu pada istilah umum dalam masyarakat Banjar mengenai makhluk halus dalam jenis apapun itu ya. Jadi kita bisa sama-sama pahami bahwa hantu ini berkaitan dengan makhluk halus ya, atau unsur-unsur yang bersifat gaib seperti itu ya. Jadi hantu sama dengan makhluk halus ya, sehingga tidak ada bedanya seperti itu. Mungkin lebih pada penggunaan kosakata aja seperti itu. Kalau hantu merupakan kosakata populer ya, di Indonesia seperti itu. Di Indonesia ya, kalau makhluk halus atau makhluk halus itu kan lebih dekat dengan kosakata lokal seperti itu ya. Itu diantaranya. Jadi hantu adalah bahasa umum untuk menyebut sesuatu yang gaib atau makhluk gaib seperti itu. Begitu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut tentang bangsa jin. Tadi kita udah bahas tentang hantu, kita nggak bahas tentang bangsa jin.
jin tidak memiliki tubuh atau jasad, ya. Jadi bersifat gaib, uh, tidak fisik seperti kita, ya. Oleh karenanya jin tidak bisa dilihat dalam wujud aslinya. Jin tidak bisa dilihat dalam wujud aslinya, kecuali ia mengubah dirinya dalam bentuk lain yang dikehendakinya sebagai malaikat. Begitu teman-teman, ya. Kita pasti ingat bagaimana ketika malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Malaikat Jibril selalu mengubah dirinya, ya, dalam wujud manusia, dalam wujud sosok manusia, muda, masih tampan, ya kan, yang itu akhirnya menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Bangsa jin juga sama, ya. Bangsa jin juga sama. Mereka kalau semacam ada mau menampakkan gitu, mereka akan mengubah wujudnya terlebih dahulu, ya. Itu diantaranya. Sehingga kalau kita sering melihat penampakan-penampakan, ada pocong, kuntilanak, itu semua bukan wujud yang asli, kayak gitu, ya. Bukan wujud yang asli. Kemudian iblis dan setan termasuk dalam golongan jin yang tidak mau menerima kebenaran, ya. Jadi iblis, setan, ya, itu sama-sama termasuk golongan jin, ya. Tidak mau menerima kebenaran serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain ada juga golongan jin yang taat dan mengikuti perintah Allah. Itu ya diantaranya. Jadi di sini kita bisa pahami bahwa iblis dan setan itu termasuk golongan jin, gitu ya teman-teman, ya. Jadi kita nggak perlu bingung apa bedanya iblis, setan sama jin. Yaitu iblis sama setan itu sama-sama golongan jin. Cuman iblis, setan itu termasuk jin yang tidak taat, yang melawan Allah, ya. Kalau ada juga jin yang taat, ya, yang kita kenal seperti jin muslim, istilah kita seperti itu, ya. Itu diantaranya, ya. Dan hantu, ya, hantu sendiri ya termasuk bagian dari bangsa jin seperti itu, ya. Hantu sendiri, cuman secara kosakata hantu adalah kosakata Indonesia, ya kan. Kalau jin itu lebih kental, lebih dekat dengan kosakata Islam, ya, atau bagian dari bahasa Arab seperti itu, ya. Dan kita tahu di Al-Quran juga ada surat jin, kan, surat al-jin di Al-Quran, ya, seperti itu. Jadi kalau hantu lebih pada penggunaan bahasa populer di Indonesia, kalau jin lebih spesifik pada agama Islam seperti itu, ya. Itu diantaranya. Dan beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bahasa jin, yaitu Az-Zariyat ayat 56, diciptanya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, ya. Kemudian katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepada, ini surat Al-Jin ayat 1-2, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin, ya, akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk pada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Itu kesaksian dari bangsa jin, ya. Jadi sebenarnya bangsa jin itu juga paham, mereka juga paham Islam sebenarnya, ya kan. Cuma bedanya ada yang menerima, ada yang nggak mau menerima, ya. Mereka juga beribadah, mereka juga punya ikatan hukum syar'i, ya, dalam konteks agama Islam seperti itu, ya. Sehingga mereka yang beriman juga ibadah, juga menyembah Allah seperti itu, ya. Itu di antaranya. Jadi sama seperti manusia. Terus surat Al-Hijr ayat 27, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam, ya, dari api yang sangat panas, ya. Jadi bahasa jin lebih dulu ada dibanding manusia, ya. Bahasa jin lebih dulu ada dibanding kita manusia. Dan teman-teman, kita bisa lihat ada gambar di sebelah. Saya coba mencari manuskrip, sebenarnya manuskrip yang menggambarkan tentang bangsa jin, ya, atau lebih spesifik adalah iblis, ya. Dan saya banyak menemukan manuskrip di abad pertengahan, ya. Abad pertengahan itu abad sekitar 14-15, ya. Itu banyak menggambarkan iblis itu
selalu bertanduk dua, ya. Kita bisa lihat ya, ada gambar-gambar ya, itu selalu bertanduk dua. Ada juga manuskrip yang saya dapat, uh, manuskrip di Iran ya, di Iran itu juga menggambarkan bertanduk dua. Jadi bertanduk dua dan berekor kayak gitu ya. Apakah iblis seperti itu? Wallahu alam, saya kurang tahu. Tapi ini adalah satu bukti manuskrip ya, di abad pertengahan, bahwa sudah ada penggambaran tentang bangsa jin, khususnya adalah yang dimaksud adalah iblis seperti itu. Oke, saya lanjut teman-teman. Oke, saya cek dulu ya, saya mau izin cek dulu masih kerekam kah. Oke, masih kerekam ya, saya lanjut. Oke, bismillah, kita masuk ke problematika hantu di masa pandemi ya. Kita tahu di masa pandemi ini ada banyak yang terjadi, di antaranya fenomena terkait dengan hantu ya gitu. Kita tahu di Depok awal-awal tahun 2021 ya, ada rame babi ngepet ya, yang ternyata itu adalah hoax ya, adalah drama babi ngepet. Yang bikin drama adalah seorang ustadz juga. Lalu setelah itu nggak lama ada juga uh, penggandaan uang dengan jenglot ya kan, seperti itu, yang ternyata juga hoax, dan pelakunya juga disebut sebagai ustadz seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa tahu gitu kan, bahwa ternyata ada banyak hal-hal yang berbau mistis, misalkan itu berkaitan dengan tokoh agama lah, kayak gitu bahasanya ya gitu, berkaitan dengan tokoh agama ya. Apakah itu bentuk legitimasi ya, pengukuhan diri bahwa tokoh agama tersebut punya kemampuan karomah misalkan? Apakah seperti itu? Jawabannya bisa jadi iya kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat seperti yang di Depok, tadi ustadz tersebut ketika ditanya oleh polisi apa tujuannya membuat drama babi ngepet di Depok, maka jawabannya ya agar jamaah majelisnya bertambah, seperti itu ya. Jadi juga ini terjadi kepada ustadz yang mengadakan uang dengan jenglot ya, seperti itu. Jadi agar bertambahnya pengakuan masyarakat sekitar, agar bertambah legitimasi yang ada, bertambah luas pengaruhnya gitu kan, seperti itu. Dan bisa jadi juga akan bertambah juga mungkin secara ekonomi ya, keuntungan secara ekonomi, seperti itu ya. Itu di antaranya ya, teman-teman ya. Jadi ada banyak hal yang kita bisa periksa dari uh, problematika di masyarakat ya, terkait babi ngepet, terkait dengan jenglot yang katanya menggunakan uang ya, seperti itu. Yang ternyata kalau kita bedah, itu semua ada banyak unsur kepentingan, ada bisa jadi ada unsur ekonomi ya kan, ada unsur sosial, politik bisa jadi seperti itu ya. Itu diantaranya. Lalu terkait dengan hantu lampor yang katanya viral di Malang, ternyata itu juga hoax ya gitu, bukan sesuatu yang nyata. Dan setelah diperiksa polisi ternyata itu tidak sebenarnya seperti itu ya. Jadi itu teman-teman ya, ada banyak hal yang viral di masa pandemi ini, termasuk tentang hantu, yang ternyata itu mengandung banyak makna ya, dari unsur legitimasi ketokohan, ekonomi ya kan, kepopuleran ya, maupun bisa jadi adalah politik juga, seperti itu ya. Oke, disinilah kita akan bahas lebih dalam forum ini ya, seperti itu, tentang problematika hantu di masa pandemi itu. Dan untuk kita lebih tahu lebih dalam, sebenarnya kok bisa seperti itu ya kan, kok bisa masyarakat kita mudah percaya ya, kok bisa ada fenomena muncul seperti itu, kita perlu periksa lebih dalam, kita perlu lebih gali lebih dalam apa sebenarnya yang terjadi ya. Maka saya lanjut dulu ya ke slide selanjutnya ya. Jadi kita perlu
bahas dulu ya. Yang paling mendasar adalah tentang alam kejawen masyarakat Jawa ya. Alam kejawen masyarakat Jawa. Alam kejawen masyarakat Jawa seperti itu. Jadi kalau kita bisa pahami di sini, sistem berpikir Jawa suka pada mitos ya, dan pada tiap pelakunya untuk sekali mengaitkannya dengan aspek kepercayaan pada hal-hal tertentu ya. Sebabnya sistem berpikir mistis tampak selalu mendominasi tingkah laku hidup orang Jawa. Kemudian orang Jawa juga mempunyai prinsip homologi antropokosmik ya. Jadi kehidupan ini selalu seimbang ya. Jadi nggak hanya tatakan manusia tapi juga sekelilingnya, termasuk juga dari hal yang membentuk materi sampai non materi ya, termasuk yang disebut sebagai makhluk gaib seperti itu. Jadi perlu ada keselarasan dalam kehidupan ya. Satunya adalah dan kejawen adalah jati diri Jawa ya. Jati diri Jawa yang menurut Nils Mulder kebatinan seringkali dianggap sebagai intisari Javanisme atau kejawen seperti itu. Dan diantaranya menyangkut hal-hal yang gaib ya, roh, malaikat, setan, dewa dan leluhur. Itu di antaranya. Oke, saya izin cek dulu apakah masih terekam. Oh, masih terekam ya, alhamdulillah. Oke, ini ada tokoh gambar Semar ya teman-teman. Jadi Semar ini punya kedudukan khusus di masyarakat kita ya, punya kedudukan khusus di masyarakat kita. Karena apa? Karena dianggap termasuk tokoh mistik di Jawa bahkan di Nusantara seperti itu ya. Semar ini simbol kebijaksanaan, simbol pengetahuan yang luas ya, pembimbing para penguasa seperti itu. Dan ada hal yang unik ya. Kebetulan saya punya kiai dan beliau kiai sepuh ya di Kediri, punya banyak santri di sana. Saya pernah sowan ke rumah beliau di daerah Kediri. Jadi di ruang tamu itu tempat menerima tamu itu di temboknya ada banyak gambar-gambar tokoh ya, foto-foto tokoh para kiai-kiai sepuh ya yang udah almarhum, dan di tengah-tengahnya itu ada lukisan Semar. Ini kan menunjukkan ada hal yang unik gitu kan. Di tengah-tengah tokoh kiai-kiai sepuh, foto-fotonya ya kan, figura-figura. Di tengah-tengah itu ada fotonya, ada lukisannya Semar yang juga di figura juga ya gitu. Ini kan ada semacam menunjukkan keterkaitan yang unik ya. Ada Semar di tengah-tengah foto para kiai. Berarti ini kan ada relasi ya semacam itu. Entah mungkin berunsur sinkretisme mungkin ya kan, yang kita bisa merujuk ke Islam Jawa ya, atau Islam kejawen seperti itu ya. Tapi yang pasti Semar memang punya dimensi yang luas ya, mulai dari berunsur mungkin Hindu, Buddha maupun Islam seperti itu. Jadi Semar ini tokoh yang inklusif seperti itu ya, menyangkut banyak keyakinan. Oke, saya lanjut lagi teman-teman. Alam hantu masyarakat Jawa ya, alam hantu masyarakat Jawa seperti itu. Saya lanjut. Oke, saya lanjut ya. Alam hantu masyarakat Jawa. Jadi kawasan pada hantu yang ada dalam ruang spiritual masyarakat Jawa bisa dikaitkan dengan dunia animisme yang memang sejak masa kuno telah berhasil membangun metodenya atau sistemnya gitu kan ya. Jadi kepercayaan pada hantu kita bisa telisik dari kepercayaan kuno ya, atau agama kuno yang memang udah berkembang
jauh sebelum Hindu, Buddha, Islam, Kristen ya. Sudah ada kepercayaan lebih dulu ya. Seperti itu. Yang secara mudahnya kita sebut sebagai kepercayaan atau agama animisme seperti itu. Yang nantinya di Jawa ada istilah agama Kapitayan ya, agama Kapitayan seperti itu. Dan kaum animis kental dengan kepercayaan pada roh ya, makhluk halus seperti itu ya. Kemudian keyakinan dapat makhluk halus ya, sehingga kemudian ya, itu terus berkembang ya. Jadi keyakinan pada makhluk halus itu berkembang ya, yang akhirnya berikatan, berelasi ya, bersinkretis dengan agama-agama hari ini ya. Lebih khusus adalah Islam. Lalu hantu Jawa adalah makhluk halus yang menempati ruang dan waktu di Jawa. Hantu Jawa adalah makhluk halus yang menempati ruang dan waktu di Jawa gitu ya. Dan hantu Jawa banyak melakukan mobilitas di Jawa. Selain itu juga menguasai bahasa Jawa. Jadi hantu sendiri itu adalah lingkup lokalitas ya. Ada lingkup lokalitas seperti itu ya. Hantu di Jawa beda dengan hantu di India, beda dengan hantu di Amerika, beda dengan hantu di Belanda ya. Di hantu itu punya lokalitas masing-masing seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena perwujudan hantu itu seringkali mengikuti persepsi masyarakatnya seperti itu, seperti itu diantaranya ya, itu ya, sehingga itu yang menyebabkan banyaknya hantu ya kan, banyaknya hantu di dunia ini ya kan. Ada hantu Cina, ada hantu orang Eropa, ada hantu Jawa, macam-macam seperti itu ya. Ada hantu yang mungkin nanti Arab seperti itu ya, karena hantu sendiri punya lokalisasinya masing-masing seperti itu. Jadi itu ya diantaranya. Dalam kepercayaan orang-orang Jawa, hantu-hantu Jawa juga diyakini berasal dari roh orang yang telah meninggal ya, seperti roh leluhur ataupun roh biasa ya, atau roh rucah yang mengganggu orang seperti itu ya. Dan di gambar sebelah ini adalah di antara sosok makhluk halus ya, yang dianggap sebagai bangsa lembut ya, menunggu suatu tempat atau lokasi seperti itu diantaranya ya. Oke, saya lanjut. Jadi kepercayaan orang-orang Jawa secara mistis dan berkaitan dengan makhluk halus itu percaya ada tempat-tempat yang memang menjadi lokasi ya, lokasi dari makhluk halus ya, dan itu ada penguasanya, ada masyarakatnya seperti itu ya. Itu diantaranya ya. Oke, saya juga ingin menegaskan di sini ya teman-teman, bahwa makhluk halus tersebut ya memang sama seperti manusia. Mereka punya koloni ya kan. Mereka juga ada di sebuah ruang dan waktu seperti itu ya. Itu diantaranya. Jadi sama seperti kita. Mereka juga makan ya, sama seperti kita. Itu ya diantaranya ya. Itu ya. Dan kita sebagai orang beriman ya memang harus percaya kepada adanya sesuatu yang gaib ya. Ya, mulai dari adanya malaikat, bangsa jin ya, sampai apa yang disebut sebagai makhluk halus ya. Seperti itu. Jadi mereka memang ada ya. Makhluk halus itu memang ada seperti itu ya. Dan kita memang harus percaya itu. Seperti itu ya. Saya lanjut. Saya cek dulu ya teman-teman, apakah masih berlanjut. Alhamdulillah masih berlanjut. Gini, masih tentang alam hantu masyarakat Jawa. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita telisik, ada sumber-sumber yang itu menceritakan tentang hantu di Jawa.
Di antaranya adalah ada sastra Jawa namanya Suluk Pelencung, yang menurut kabar ada yang mengatakan itu dibuat oleh Sunan Kalijogo, ada juga yang menyampaikan itu dibuat oleh Raden Ronggo Warsito, seperti itu ya. Ada beberapa versi, tapi yang pasti isinya sama seperti ini ya. Isinya sama dan namanya sama, yaitu Suluk Pelencung ya. Suluk Pelencung. Ini saya cantumkan singkat aja, sebenarnya agak panjang. Jadi Suluk Pelencung, para ratuning didemit ing nusa Jawi, apuraning sun angetang lelembut ing nusa Jawi, kang rumeksa ing negara, para ratuning didemit agung sawai ugi yen eling, kang rumiyin ing pangwetan Durganeluh maos pahit lawan raja Bahureksa, iku ratuning dedemit Blambangan, kang winarni awasta sang bala batu, aran Buta Lacaya, kang rumeksa ing Kediri, Prabu Yeksa kang rumeksa Giripura. Buta Lacaya itu adalah kang rumeksa yang menguasai Kediri, Prabu Yeksa yang menguasai, kang rumeksa ya, yang menguasai Giripura. Jadi disebutkan dengan detail Kediri yang menguasai siapa, bangsa lembutnya, Giripura siapa ya. Terus Sido Giri ing Pacitan ya. Ada juga Kaduang si Klenting Mungil Indra Yokso ing Magetan, di Magetan. Jenggala si Tunjung Putih Pramuka Surabanggi ya. Ada macam-macam ya. Ada yang di Lamongan ya, Blitar gitu, yang punya penguasanya masing-masing secara dimensi makhluk halus seperti itu. Ini adalah bukti tertulis ya bahwa pengetahuan masyarakat Jawa itu detail ya terkait dengan makhluk halus itu ya teman-teman ya, seperti itu, detail ya seperti itu. Dan ini menarik ya gitu kan, sampai bisa merumuskan seperti ini gitu kan, ada daerah-daerahnya dan ada nama-nama penguasanya kayak gitu ya. Ini menarik buat diteliti ya, buat kita gali lebih dalam seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa ada relasi yang kuat antara masyarakat Jawa dengan dimensi makhluk halus seperti itu, dengan dimensi makhluk halus ya. Itu di antaranya. uh, itu ya di antaranya. Dan kita nggak perlu bersikap terlalu menyudutkan ya gitu kan, karena itu adalah bagian dari apa ya, wujud wujud pengetahuan masyarakat Jawa bahwa hidup ini harus ada keselarasan ya. Tadi ada homologi antropokosmik, ada keselarasan, keseimbangan dengan dunia yang lain kayak gitu kan, dengan pohon, dengan sungai, termasuk dengan apa yang nggak tampak, yaitu makhluk halus seperti itu ya. Itu diantaranya ya, itu ya, itu kita lanjut lagi ya. Ini ada juga klasifikasi hantu masyarakat Jawa gitu kan. Jadi sampai ada klasifikasi hantu masyarakat Jawa. Ini ditulis oleh Profesor Suwardi Endaswara. Ada juga Profesor Clifford Geertz juga membuat klasifikasi juga ya, secara lebih singkat. Kalau Profesor Suwardi ini lebih detail ya. Ada hantu penguasa wilayah, ada dayang, ada kajiman, ada siluman, ada hantu memedi, ada hantu memedi ya, seperti itu, genderuwo, bebek gombel, lampor, ada hantu perewangan, tuyul bulu hijau, ada hantu binatang, bulu putih, babi ngepet, jalan penoleh ya gitu. Dan semua ini punya fungsi masing-masing, dari hantu penguasa wilayah, hantu memedi, hantu perewangan, hantu binatang, itu punya fungsi masing-masing kayak gitu ya. Ya seperti itu diantaranya. Kayak hantu memedi misalkan, itu suka mengganggu orang-orang ya, suka mengganggu manusia, suka usil. Hantu perewangan biasanya yang suka ngewangi manusia ya, suka bantu manusia seperti itu ya, kayak tuyul kayak gitu ya. Hantu binatang ada babi ngepet, jalan panoleh ya, seperti itu diantaranya. Dan gambar di sebelah ini adalah gambar yang sempat viral tentang penangkapan sosok tuyul, kabarnya seperti itu ya, dalam botol itu. Tapi ini saya belum tahu apakah ini benar ya.
di era hari ini apa-apa yang viral perlu dipertanyakan ulang ya, seperti itu ya, karena nggak selalu benar ya. Itu oke, saya lanjut teman-teman. Saya cek lagi apakah masih terekam ya teman-teman, mohon maaf. Semoga masih terekam. Alhamdulillah masih terekam. Saya lanjut ya. Ada antropologi hantu dalam masyarakat kontemporer ya. Jadi ada budaya media. Jadi budaya media. Jadi media ini punya peran besar dalam memproduksi atau mereproduksi hantu-hantu kayak gitu. Kami sempat mencatat selama masa pandemi ini, kami mencatat adanya banyak konten mistis yang bermunculan dan akhirnya mempunyai banyak subscribe. Di antaranya seperti konten Kang Ujang Bustami yang muncul tahun lalu 2020 awal masa pandemi. Ada juga konten dari Joker Ganas, ada juga konten dari Kusitis Official, ada juga konten Mamas Karyo ya, dan macam-macam seperti itu ya, yang makin viral ya seperti itu di masa pandemi ini. Dan konten-konten yang udah lama seperti kisah tanah Jawa, Jurnal Risa, terus dari Sarah yang memang udah lama muncul sebelum pandemi, itu juga tampaknya makin ramai yang melihat ya, seperti itu. Karena kondisi pandemi ini ya kan, semua orang mungkin lebih banyak WFH dan semua pada pakai media kebanyakan ya kan, internet ya kan, laptop, HP ya, ya sangat memungkinkan ya orang pada buka YouTube dan melihat konten-konten mistis seperti itu ya. Sangat memungkinkan banyak orang untuk melihat konten-konten mistis seperti itu, sehingga akhirnya banyak subscribe dan akhirnya juga terhubung dengan keuntungan ekonomi, popularitas ya, dan pengaruh sosial begitu. Jadi ada banyak rumusnya lah, kita bisa bahas kapan-kapan ya tentang tokoh-tokoh mistis di era sosial media ya. Selanjutnya adalah hantu makin populer juga karena peran sosial media yang atraktif gitu kan. Jadi ada penemuan hantu tiba-tiba viral ya, ada hal yang mistis tiba-tiba viral gitu kan. Itu akhirnya reproduksi hantu makin dikenal ya dan makin dekat dalam masyarakat gitu kan, seperti itu ya. Akhirnya masyarakat makin mudah berimajinasi tentang hantu itu sendiri ya, sehingga sangat mungkin akan ada hantu-hantu milenial. Itu sangat mungkin ya gitu kan, hantu main YouTube, hantu Gojek ya, hantu GoFood dan sebagainya gitu. Kita masuk ke budaya spiritual ya. Jadi ini saya baca di buku, kami baca ya di buku Profesor Suwardi Indaswara, bahwa secara psikologis pengalaman spiritual gaib ya, pengalaman spiritual gaib itu bisa membawa seorang untuk mencapai kesenangan ya mencapai kesenangan jasmani ataupun rohani, bahkan sampai tidak sadar atau trans ya. Selain itu bisa memunculkan jiwa kreativitas. Jadi ternyata ada yang hal unik ya teman-teman semua ya, bahwa aktivitas atau kegiatan untuk mempelajari atau mengalami atau menyaksikan hal yang gaib, hal-hal yang misterius, hal yang berkaitan dengan makhluk halus ya, itu ternyata bisa memunculkan kesenangan dalam diri ya, kayak itu. Mungkin juga kenyamanan ya, seperti itu, atau kepuasan ya secara rohani maupun jasmani ya, itu, dan bisa memunculkan kreativitas ya gitu ya, itu ya. Karena orang-orang yang mungkin hobi dan suka mendalami misalkan hal yang misterius dan yang gaib, itu juga pastinya memunculkan imajinasi baru ya, imajinasi baru ya tentang hal yang tampak ya, seperti itu ya. Sehingga terkadang kita tahu ada sosok-sosok makhluk halus ya kan, yang digambar ya, divisualkan gitu kan, seperti itu ya. Kita bisa tahu ada beberapa konten seperti di Kisah Tanah Jawa, dari Sarah ya, yang itu ketika ada tokohnya seperti Om Hao ya kan, atau Sarah ya, yang dari Sarah ya, melihat sesuatu akhirnya divisualisasikan oleh timnya kan, berbentuk gambar. Hal itu kan bagian dari kreativitas ya, seperti itu
Itu diantaranya. Saya lanjut. uh, Termasuk juga budaya spiritual ternyata di perkotaan ya, tradisi kita di perkotaan ya itu juga masih kental dengan tempat-tempat sakral kayak gitu ya. Jadi melestarikan tempat-tempat sakral itu nggak punah ya. banyak Banyak sekali punden di Surabaya ya, itu secara spiritual ya. Itu terakhir dari saya teman-teman, telah atas problematika hantu sedikit sedikit ya tentang babi ngepet ya, tentang babi ngepet ya. Jadi babi ngepet ini sebenarnya kalau kami lihat itu masih berkaitan dengan konsep Islam. Kenapa? Yang pertama, kenapa babi ngepet ya, kenapa babi ngepet ya kan, kenapa nggak kucing ngepet misalkan, atau kelinci ngepet ya, atau kanguru ngepet ya, seperti itu ya kan. Kenapa kok babi ngepet ya, itu sebenarnya kalau kami lihat itu berhubungan dengan babi itu haram, hewan yang haram dimakan ya kan dalam Islam, dan najis ya, kalau kita menyentuhnya harus menyucikan diri seperti itu ya. Jadi mungkin karena hal itulah akhirnya memunculkan konstruksi konstruksi atau ya konstruksi tentang identitas babi yang lain, yaitu babi yang diidentikan ya, yang diidentikan dengan hal yang buruk seperti itu ya, akhirnya memunculkan sebutan babi ngepet seperti itu, babi ngepet ya. Lalu hantu lampor atau hantu ketuk pintu yang kami ini ya, saya pernah ngobrol sama salah satu warga di Kediri ya, bahwa fenomena hantu lampor, hantu ketuk pintu uh, itu adalah bagian dari mungkin perwujudan pagebluk ya, musim pagebluk. Itu biasanya ada fenomena seperti itu, lampor atau ketuk pintu seperti itu ya. Itu diantaranya. Tapi kalau saya pribadi melihat itu sebagai sebuah ini sebenarnya ya, hantu lampor, hantu ketok pintu itu adalah bagian dari simbolisasi pengetahuan masyarakat Jawa kita terhadap musim pagebluk ini ya, ya seperti itu ya, yang dinarasikan berbentuk lampor ya, hantu ketok pintu ya gitu. Itu dari saya teman-teman, penjelasan untuk hari ini. Jadi pada dasarnya hantu itu adalah tergolong jin sama aja ya, seperti itu. Jadi makhluk halus itu juga jin ya, seperti itu. Jadi pada intinya makhluk halus itu ada ya, nyata memang ada ya kan. Dan kita sebagai orang beriman harus meyakininya itu ya. Cuman dalam fenomenanya itu berrelasi, berkaitan dengan banyak hal ya, mulai dari unsur budaya, sosial, ekonomi, politik bahkan ya kan, termasuk lokasi geografis di mana tinggal. Itu yang hanya ikut membangun konstruksi dari hantu itu sendiri, seperti itu ya. Jadi itu teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat komen di YouTube. Terima kasih. Dan ini adalah sumber rujukan kami ya, dunia hantu. Ada beberapa buku yang saya rujuk ya, teman-teman bisa membacanya. Terima kasih. Itu dari kami, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.